Karena banyak yang tanya di video sebelumnya, jadi di video kali ini aku mau jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Nah, untuk pertanyaan pertama ini aku mau disclaimerin dulu karena di sini banyak banget yang salah paham. Aku nge-share pengalaman aku berdasarkan rumah sakit yang aku datengin. Nah, rumah sakit yang pertama dan lahiran aku yang pertama itu dari Rumah Sakit Hermina Banyumanik Semarang. Nah, yang kedua aku itu di Rumah Sakit Bayangkara Kelapa II Depok. Untuk sesar atau normal, kelahiran aku dua-duanya di rumah sakit itu sesar ya. Nah, untuk pertanyaan yang ini, untuk upgrade kamar itu bisa, jadi seumpamanya dari kelas 1 ke VIP atau ke kelas 2 ke kelas 1 atau kelas 3 ke kelas 2 itu bisa banget, dan biayanya itu rata-rata sekitar 5 sampai 7 juta. Nah, aku kemarin yang sesar kedua itu karena ada indikasi sesar pertama. Karena kalau di lahiran pertama ke lahiran kedua itu minimal 5 tahun, jadi baru bisa normal. Tapi kalau aku kemarin itu jaraknya 3 tahun, jadi otomatis harus sesar lagi. Nah, kalau yang mau lahiran normal sama sesar itu sama aja, sama-sama bisa pakai BPJS juga. Aku kemarin juga sesar, dan sesar ERAX itu emang udah wajib, jadi nggak ada pilihannya. Emang kalau sesar itu pasti pakainya sesar ERAX. Kemarin itu aku konsulnya sama dokter Olive. Nah, untuk baju-baju bayi yang di rumah sakit itu disediain sama rumah sakit dan nggak perlu dibawa. Dibawa itu cuma baju untuk pulangnya aja. Nah, di sini aku tegasin lagi, ini peraturan berdasarkan rumah sakit yang aku datengin ya. Untuk baju bayi yang di rumah sakit itu nggak dipungut biaya dan termasuk gratis dan udah include dari rumah sakitnya. Nah, untuk pembalut itu wajib banget karena mau sesar atau normal itu tuh bakal ada masa nifas setelah lahiran. Nah, kalau pertanyaan yang ini, aku cuma mau sharing pengalaman aku di dua rumah sakit itu. Nah, di rumah sakit dua itu sesuai sama konten yang aku bikin. Tapi kalau di luar rumah sakit itu atau rumah sakit lainnya, jadi video aku itu nggak bisa jadi pedoman untuk sakit rumah sakit lainnya. Nah, untuk pertanyaan ini aku udah bikin videonya, kalian bisa cek aja di profil aku. Itu adalah merek Dubser dan botolnya tuh udah include. Tapi kalau botol susunya lagi itu aku beli dari Pigeon yang soft touch sama yang biasa, yang kecil gitu. Nah, kalau komentar yang ini tuh sama banget kayak rumah sakit yang aku datengin. Jadi kadang ada rumah sakit tuh yang sama peraturannya, tapi kadang kemungkinan besar juga bakal beda peraturannya. Nah, kalau yang ini juga sharing pengalaman dia di rumah sakit yang beda kayak aku, dan peraturannya juga beda lagi. Nah, kalau untuk adik bayi itu nggak kepake karena emang di sana tuh bakal untuk mandiin, kayak merawat bayi dan segala macam itu nanti bakal ada susternya di sana. Jadi kalau untuk mandiin bayi itu nggak perlu karena di sana tuh udah dimandiin sama suster-susternya. Nah, yang ini bener banget, harus cross check lagi di bagian administrasinya sesuai sama peraturan rumah sakit masing-masing karena tiap rumah sakit itu peraturannya itu beda-beda. Nah, untuk keramahan nakesnya pasti karena mereka melayani dengan sepenuh hati untuk kita yang lahiran di rumah sakit tersebut. Untuk spill dasternya itu udah aku bikin video, kalian bisa cek aja di profil di VT aku mengenai spill dasternya. Nah, untuk spill biayanya itu aku di lahiran pertama sama lahiran kedua ini pakai BPJS. Dan kenapa pakai BPJS? Karena orang tua aku sebelum aku nikah itu dari institusi atau pekerjaannya itu memang diwajibin buat punya BPJS. Dan lanjut setelah nikah, suami juga diwajibkan untuk punya BPJS. Karena diwajibin untuk punya BPJS, jadi pembayaran tiap bulan itu pasti ada. Jadi aku memanfaatin penggunaan BPJS itu dengan lahiran yang di cover sama BPJS. Nah, kemarin aku pakai korset dari Moi Mom. Nah, aku juga sempat bikin VT-nya. Kalian bisa cek aja di profil penggunaannya dan bagaimana caranya dan manfaatnya apa aja. Kalian bisa cek aja di VT aku. Untuk lahirannya tuh aku sesar. Jadi lahiran pertama sama lahiran kedua itu dua-duanya sesar. Tapi yang pertama itu di tahun 2020 masih sesar biasa. Jadi recovery-nya tuh kurang lebih 1 bulanan. Terus kalau untuk yang sesar kedua ini pakai sesar ERAX. Nah, ini pertanyaannya karena sama semua, jadi aku jawab jadi satu aja karena memang rumah sakit itu peraturannya beda-beda. Jadi kalau tanya langsung bagian administrasi, apa yang dibutuhin, apa yang harus dibawa, dan
apa yang dibutuhin bayi. Untuk pertanyaan yang ini bisa atau enggaknya tuh aku kurang tahu dan kurang paham. Biasanya itu kalau ada izin untuk dokumentasi kayak bikin video atau segala macam itu biasanya ada. Kalian bisa tanya juga karena ada rumah sakit yang memang diperbolehkan dan ada yang rumah sakit yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau tidak dokumentasi, cuman temenin doang, itu kayaknya nggak ada. Nah itu dia jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Udah aku jawabin satu-satu. By the way, thank you so much for watching and see you in the next video.